Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf karena saya tidak bisa hadir untuk pembelajaran pada hari ini. Saya hanya bisa memberikan materi lewat video yang saya buat ini. Mudah-mudahan walaupun lewat video tidak uh, menghalangi pemberian materi ataupun menghalangi teman-teman sekalian untuk belajar. Hari ini saya izin tidak dapat hadir karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman kelas 9A, kelas 9B di SMP Teman Bauruda bisa menerima pembelajaran melalui video ini. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan untuk materi pembelajaran di bahasa Inggris ini ke chapter 2. Ini membahas tentang recontext. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, recontext itu seperti apa. Kemarin saya bertanya, pernah nggak kalian liburan? Gitu. Kalian menjelaskan ataupun menceritakan tentang pengalaman kalian liburan ke Parangtritis. Mulai dari siapa saja yang berangkat, kapan, kemana berangkatnya, kemudian di perjalanan seperti apa, di tempat-tempat lokasi tujuannya seperti apa, sampai pulang kembali. Nah, itu yang dinamakan dengan recon text. Kita bedah lebih dalam apa itu tentang recon text. Oke, yang pertama, pengertian. Apa sih recon text itu? Recon text adalah jenis teks yang menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu secara berurutan kronologisnya. Paham ya? Jadi teks ini menceritakan tentang pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi ceritanya itu berurutan kronologinya. Seperti yang kalian minggu kemarin ceritakan, mulai dari berangkatnya, di perjalanannya, di Cirebonnya, kemudian kemana lagi, di Pemalang atau Demak, kemudian sampai di Parangtritis yang seperti apa, sampai pulang lagi. Nah, itu adalah kronologis yang berurutan. Itu merupakan pengertian dari recount text. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menceritakan kembali serangkaian peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Ingat ya, di masa lalu, baik yang bersifat faktual atau nyata atau memang terjadi, maupun imajinatif. Nah, imajinatif itu bisa menjadi imajinasi gitu, karangan gitu. Dengan tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah menginformasikan dan menghibur si pembaca. Jadi tujuannya itu menginformasikan dan menghibur pembaca. Itu tujuan dari recount text. Kemudian yang selanjutnya, recount text juga bisa berfungsi untuk dokumentasi. Jadi dokumentasi itu tidak hanya berupa foto, gambar, tapi tulisan juga itu merupakan dokumentasi. Kemudian tujuannya juga untuk memberikan refleksi atau sebagai sarana belajar bahasa. Nah, ini yang menarik. Hari ini kita belajar bahasa Inggris. Nah, sarananya untuk belajar bahasa Inggris adalah membuat recount text. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian untuk membuat recount text itu kerangka penulisannya harus ada apa saja? Nah, itu pertanyaannya. Kita bahas. Untuk kerangka penulisannya atau generic structure-nya, sorry, kurang U. Untuk generic structure-nya, itu yang pertama ada orientation atau pengenalan, ada event, kejadian-kejadiannya, rangkaian kejadiannya seperti apa. Kemudian reorientation, refleksi tadi, gitu. Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama orientation. Apa itu orientation? Bagian awal yang memperkenalkan latar belakang cerita. Latar belakang cerita itu apa saja? Siapa yang kita ceritakan? Di mana kejadiannya? Kapan terjadinya? Nah, itu adalah orientation. Jadi, kerangka yang pertama itu untuk membuat recontext harus ada orientationnya. Dikenalin dulu siapa yang diceritain, di mana,
tempatnya, kemudian kapan kejadiannya. Nah, itu bagian dari kerangka pertama, yaitu orientation atau pengenalan. Kemudian yang selanjutnya, event. Apa itu event? Yaitu bagian isi yang menceritakan rangkaian kejadian secara berurutan dan detail. Event itu isinya adalah kejadian seperti kemarin teman-teman bercerita, mulai dari berangkat, di perjalanan, ada yang mabok perjalanan, ada yang tidur sepanjang jalan. Nah, itu adalah rangkaian kejadian secara berurutan dan detail. Kemudian di lokasi pertama yaitu di Cirebon ya, kalau nggak salah di makam Sunan Gunung Jati. Ngapain saja, apa yang terjadi di sana, pokoknya ceritakan. Pokoknya ceritakan secara berurutan dan detail. Baik itu kejadian yang menyenangkan, menggembirakan, menyedihkan, membanggakan, atau bahkan memalukan, sekalipun ceritakan, ya, supaya teksnya itu bisa menarik. Kemudian apalagi di event itu menjelaskan secara kronologis apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Jadi harus dari awal sampai akhir berurutan, ya. Jangan sampai diceritain dulu di parang tritisnya, udah cerita banyak tuh di parang tritisnya, balik lagi ke perjalanan berangkat dari Banjaran atau dari sekolah ke Parangtritis. Nah, itu kan nggak berurutan. Jadi untuk rekonteks ini harus berurutan, mulai dari berangkat di tempat sampai pulang lagi, gitu. Kemudian yang terakhir, kerangka penulisannya yaitu reorientation. Apa reorientation itu? Bagian akhir yang berupa rangkuman atau kesimpulan dari seluruh cerita. Jadi ini bisa jadi rangkuman atau kesimpulan dari seluruh cerita yang teman-teman tulis. Atau juga bisa juga berisi komentar pribadi penulis tentang pengalaman yang telah diceritakan. Jadi kalau perjalanan ke Parangtritis, boleh tuh isi komentar teman-teman yang nulis tentang pengalaman yang telah diceritakan. Setelah perjalanan ke Parangtritis, badan saya terasa pegal. Namun saya sangat senang karena bisa melakukan perjalanan bla 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 bla. Nah, itu adalah komentar pribadi. Boleh tuh dimasukkan ke reorientation. Boleh juga dua-duanya. Ya, paham ya? Jadi kerangkanya tadi ada 3. Yang pertama orientation pengenalan, event bagian isi berisi tentang rangkaian kejadian secara detail dan berurutan, dan yang ketiga adalah reorientation, bagian akhir, rangkuman ataupun komentar pribadi penulis. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut. Kemudian, apa sih ciri-ciri kebahasaan membuat rekonteks? Di bab sebelumnya, teman-teman bikin report teks. Ciri-ciri kebahasaannya adalah memakai simple present atau kejadian saat ini. Nah, kalau di rekonteks itu menggunakan kalimat simple past tense atau masa lampau. Kalimat yang menerangkan tentang kejadian di masa lampau. Kemudian selanjutnya, simple past tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Silakan bandingkan dengan ciri-ciri kebahasaan di report text. Kemudian yang selanjutnya adalah kata penghubung. Nah, ini yang sering digunakan adalah kata penghubung untuk menyambungkan kronologis kejadian. Seperti first, pertama-tama atau pertama, second, kedua, before, sebelum, then, kemudian, next, selanjutnya, after that, setelah itu. Contoh, before going to Parangtritis, I went to toilet first. Sebelum berangkat ke Parangtritis, sebelum naik bus maksudnya, saya pergi ke toilet dulu. Atau before got into the bus, I called my mother first. Sebelum masuk ke dalam bus, saya telepon ibu saya dulu. Nah, itu. Jadi yang dipakai adalah before dan first. Kata penghubung itu yang sering digunakan untuk membuat recount text. Yang terakhir, ciri-ciri kebahasanya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga. Jadi kalau kita menceritakan kita sendiri di teks itu, kemudian ada teman kita,
misalkan namanya Rita, nah itu bisa diganti dengan she, dia, atau he, atau they, mereka. Paham ya? Jadi biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga. Mereka sangat senang, tapi saya mabuk perjalanan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana formula untuk kalimat simple past tense? Ini simple sekali. Tinggal teman-teman masukkan subjeknya, kemudian verb 2-nya atau kata kerja bentuk kedua, lalu masukkan objeknya. Seperti ini formula untuk membuat kalimat simple past tense. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut. Kita pelajari lebih dalam tentang simple past tense. Contoh, pada bulan Desember 2023, kami pergi ke Yogyakarta. Ini kan kejadiannya di 2023 kemarin. Nah, bahasa Inggrisnya adalah on December 2023, we went to Yogyakarta. Perhatikan kata yang dicetak tebal, pergi. Bahasa Inggrisnya adalah went. Pak, tapi kan pergi itu bahasa Inggrisnya go. Betul. Go itu adalah verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1. Sedangkan tadi kita bahas simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, bentuk kedua dari go adalah when. Oke, nggak apa-apa. Agak pusing sedikit, tidak apa-apa. Kita lanjut dulu. When adalah verb 2 atau kata kerja bentuk kedua dari kata go. Nanti kita latihan supaya teman-teman lebih paham. Nah, kemudian bagaimana cara mudah untuk membuat recount text? Gampang, ada 2 langkah. Yang pertama, how to make recount text. Yang pertama adalah, ya teman-teman siapkan dulu cerita atau kisah yang akan ditulis. Kemudian tuangkan dalam tulisan menggunakan bahasa Indonesia aja dulu. Ya, silahkan bercerita tentang liburan, tentang apa, pokoknya kejadian yang di masa lalu dalam bahasa Indonesia dulu dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar, SPOK-nya kalau dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua adalah pahami struktur kalimat simple past tense yang tadi kita bahas. Ingat, menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Setelah paham, baru teks yang tadi dibuat dalam bahasa Indonesia. Setelah paham, baru teks yang tadi dibuat dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi ingat, menterjemahkannya itu jangan buka Google Translate lalu diterjemahkan satu paragraf, satu kalimat. Nah, nggak boleh kayak gitu. Tapi kata per kata supaya teman-teman tepat dan benar menulis recount text-nya. Kenapa? Karena saya bisa tahu kalau teman-teman menggunakan Google Translate satu kalimat atau bahkan satu paragraf, saya pasti bisa tahu. Gitu. Jadi gunakan Google Translate itu, gunakan teknologi mau AI, mau Google Translate hanya untuk menerjemahkan atau mencari bentuk kedua dari kata kerja itu. Ya, jangan semuanya diterjemahin. Maksudnya jangan semua kalimat diterjemahin kemudian paragraf apalagi dimasukin ke Google Translate lalu keluar terjemahannya ditulis. Oh, udah selesai itu. Enggak bisa gitu. Saya pasti tahu. Ya, gitu untuk membuat recount text. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah berlatih membuat kalimat simple past tense. Sebelum kita jauh membuat recount text, kita harus paham dulu bagaimana cara membuat kalimat simple past tense. Oke. Kita latihan. Ini ada contoh. Bahasa Indonesianya pergi. Pergi itu bahasa Inggrisnya go. Go itu adalah verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1. Yang kita butuhkan adalah verb 2-nya atau kata kerja bentuk kedua, yaitu went. Pak, dari mana kita bisa tahu kalau went itu adalah bentuk kata kerja dari go? Teman-teman tinggal buka Google, tuliskan verb 2 dari kata pergi. Nah, nanti akan muncul. Gitu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kemarin saya pergi ke Bandung. Kapan pergi ke Bandung? Kemarin. Masa lampau, ya. Bukan sekarang. Nah,
bahasa Inggrisnya adalah bukan I go to Bandung, tapi kita menggunakan verb 2, yaitu went. Went itu artinya pergi juga. Jadi kalimatnya seperti ini. I went to Bandung yesterday. Seperti itu. Paham ya? Gampang kan, tinggal pakai verb 2 saja. Nah, kalau sudah paham, selanjutnya ayo kita latihan. Saya ada tugas di sini. Tugasnya apa? Terjemahkan dan carilah verb 2 dari kata-kata di bawah ini. Jadi tugasnya adalah teman-teman mencari terjemahan dan mencari verb 2-nya. Kemudian buatkan kalimat sederhana dari kata tersebut seperti contoh tadi, ya. Katanya apa saja? Nah, ini. Yang pertama merencanakan. Yang kedua mengendarai. Yang ketiga berjalan. Kemudian selanjutnya tertawa, melihat, bermain, mengunjungi, meninggalkan, membeli, dan yang terakhir tiba. 10 kata ini kalian cari terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dan cari verb 2-nya. Contoh tadi, pergi, cari bahasa Inggrisnya di Google Translate. Pergi akan muncul go. Kemudian buka Google-nya. Verb 2 dari go, maka akan muncul when. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Bisa ya? Oke, silahkan manfaatkan teknologi. Tapi jangan sampai teknologi yang memanfaatkan kalian. Tapi kalian yang harus mengendalikan atau memanfaatkan teknologi. Oke ya, supaya kaliannya paham. Supaya bisa. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya, dari bahasa Indonesia dulu, kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan teknologi. Ya, teknologi itu adalah alat bantu. Bukan kita yang diperalat oleh teknologi, tapi kita yang menjadikan teknologi itu adalah menjadi alat bantu. Seperti itu, ya. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan materinya sampai ke teman-teman dan bisa memahami. Apabila belum paham, boleh teman-teman putar berulang. Terima kasih juga kepada Pak Guru yang sudah menyiapkan video ini untuk pembelajaran, dan mohon maaf juga saya tidak bisa masuk hari ini. Mudah-mudahan di hari Sabtu nanti tidak ada halangan dan saya bisa hadir bertatap muka langsung untuk memberikan materi. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tugasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.